Yang terakhir, pertanyaan saya kepada saudara. Ini yang terakhir. Tolong tunjukkan kepada saya murid Yesus yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Ada enggak? Satu aja. Shalom dan salam sejahtera. Salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oke teman-teman, itu tadi pertanyaan dari Suma. Sebenarnya panjang ya, pertanyaan dari Suma, sekitar kurang lebih 1 menit. Tapi saya ambil yang intinya saja tentang pertanyaan Suma tadi. Dan saya akan mencoba menjawab buat Suma. Dan Suma pun berkewajiban hendak menjawab pertanyaan saya di akhir video nanti. Dengan pertanyaan yang sama, saya akan tanyakan juga kepada Suma. Dan sekali lagi, Suma wajib menjawab seperti apa yang saya jawab saat ini terkait pertanyaan dari Suma. Ya, saya akan membacakan satu bagian Alkitab dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan dari dalam pembacaan ini kita akan menemukan saksi-saksi siapa saja yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Dan benar bahwa di dalam keempat kitab Injil Perjanjian Baru kami orang Kristen tidak menulis dengan jelas atau dengan terang-terangan bahwa ada satu orang murid Yesus Kristus yang menyaksikan kebangkitan Yesus secara langsung. Tetapi di dalam Alkitab banyak sekali saksi-saksi yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, salah satunya ada di dalam Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan baca secara lengkap, dan Suma, kalau Suma menyaksikan video saya ini, Suma boleh mempelajari dan Suma boleh baca sendiri kembali ayat Alkitab ini. Dan Suma akan menemukan saksi-saksi di dalam pembacaan ini yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kira-kira siapa-siapa saja saksi-saksi yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus itu? Apakah ada di antara mereka saksi-saksi ini ada murid-murid Yesus? Oke, langsung saja kita baca. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ya, Maria Magdalena ini merupakan satu murid perempuan dari sekian perempuan yang mengikuti Yesus. Mereka menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi ke kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluknya serta menjawabnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut,
Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Dan ayat yang ke-11 ini berbicara tentang dusta mahkamah agama. Ya, dusta ini terjadi sampai hari ini. Dusta yang memutarbalikkan fakta bahwa benar Yesus Kristus itu telah bangkit dari kematiannya. Dan dusta ini dipakai sampai saat ini, termasuk oleh Suma dan teman-teman apologet muslim yang lain. Ya, ayat yang ke-11 dari Matius 28. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak boleh beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya, jadi kebohongan tentang dusta mahkamah agama itu terjadi sampai sekarang ini. Termasuk kebohongan-kebohongan yang sering dilontarkan oleh teman-teman apologet muslim. Karena mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa Yesus itu pernah lahir di bumi, pernah bekerja di bumi sebagai penginjil, pernah bekerja di bumi sebagai nabi, rasul, Tuhan, dan tabib. Dan juga Yesus Kristus itu pernah mati, disalibkan, dan bahkan bangkit. Jadi dusta ini tersiar sampai saat ini masih terjadi. Salah satunya adalah Zuma. Nah, dari pembacaan kita itu, dari ke-15 ayat dari Matius 28 itu, apakah ada saksi yang menyaksikan kebangkitan Yesus? Jawabannya ya, ada. Yang pertama, malaikat Tuhan. Yang kedua, yaitu Maria Magdalena dan murid-murid perempuan yang lain. Dan yang ketiga adalah penjaga-penjaga kubur Yesus yang ditugaskan oleh ahli-ahli Taurat atau ahli-ahli agama saat itu, orang-orang Farisi, Saduki, imam-imam kepala gereja atau bait Allah, untuk menjaga makam Yesus. Karena sebelum Yesus disalibkan atau sebelum Yesus mati itu, Yesus pernah berkata bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga Pilatus memerintah prajurit-prajuritnya untuk berjaga-jaga di makam Yesus Kristus. Dan benar saja terjadi, apa yang dikatakan Yesus itu terjadi. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus secara langsung adalah malaikat Allah sendiri yang datang membuka batu yang disegel oleh penjaga-penjaga kerajaan Roma saat itu. Dan disaksikan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dan juga disaksikan dengan rasa takut dan gentar oleh penjaga-penjaga kubur saat itu. Jadi sangat jelas buat Suma. Alkitab sangat jelas dan sangat terpercaya dan dapat dibuktikan kebenarannya, bahwa ada saksi-saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, buat Suma itu jawaban saya. Jadi Suma adalah bagian daripada mahkamah agama yang saat itu berdusta bersama-sama dengan penjaga-penjaga mereka. Oke, saya juga punya pertanyaan yang sama kepada Suma, dan Suma wajib untuk menjawabnya. Pertanyaan saya gampang dan sangat singkat. Suma juga harus menjawab.
dengan pertanyaan yang sama. Saya juga kasih pertanyaan buat semua begini. Siapa sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang menyaksikan detik-detik terakhir dan pertama Muhammad menerima wahyu dari Jibril? Sekali lagi, siapa sahabat-sahabat Muhammad atau murid-murid Muhammad yang menyaksikan secara langsung Muhammad menerima wahyu dari Jibril? Satu saja. Iya, akhirnya shalom dan salam sejahtera kembali. Tuhan Yesus memberkati Suma, memberkati keluarga Suma, dan memberkati seluruh apologet muslim. Semoga ada Roh Kudus yang menjamah kehidupan Suma dan teman-teman sekalian.